Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulmina Roza. Saya calon guru penggerak angkatan 7 Kota Padang. Saya mengajar di SD Negeri 16 Surau Gadang. Ini adalah bentuk aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada ibu fasilitator saya, yaitu Ibu Niswati, dan ibu pengajar praktik saya, yaitu Ibu Tessa Afrini. Adapun latar belakang dari kegiatan ini adalah murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan dari aksi nyata ini adalah: pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai universal. Yang menjadi tolak ukur saya, yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan wali kelas dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Cicit bari pengasuming dari Jawa, datang ke Cibuk bawa kepiting 2 ekor, cabut dalam melangapi cak hidung gigi rongga, sapi kita dolok di pancung raja tunggak sinanggar Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya mewakili Bu Kepala Sekolah untuk pembukaan. Ada teman kita, salah satu guru, yaitu memenuhi syarat untuk CGP atau calon guru penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat berserta salam baiklah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan kurnia kepada kita semua. Baiklah, kita berikan kesempatan kepada teman kita Yulmina Roza untuk menampilkan budaya positif, yaitu mengenai segitiga restitusi. Kepada Bu Yulmina Roza saya persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru karena telah memberikan saya kesempatan untuk mensosialisasikan bagaimana budaya positif di sekolah sebagai salah satu tagihan tugas dari saya untuk aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif di sekolah. Baiklah Bapak dan Ibu, budaya positif di sekolah itu sangat perlu dan sangat penting kita budayakan di sekolah tempat kita mengajar, karena seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nanti akan kita bahas satu persatu.
Yang pertama tentang disiplin positif. Disiplin positif itu adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Di sini, kenapa kita perlu memotivasi perilaku manusia? Tentunya khususnya terhadap siswa kita. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena kita sebagai guru seringkali kalau mau biasanya kita selalu atau sering kita memberikan hukuman kepada siswa. Sekarang kalau di dalam disiplin budaya positif tidak ada yang namanya hukuman lagi. Untuk mendapatkan yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi, sebagai seorang guru, kita memiliki 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswanya. 5 posisi kontrol itu maksudnya bagaimana cara guru menempatkan posisinya. Apakah yang pertama dia sebagai penghukum, atau pembuat merasa bersalah, sebagai temankah, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Untuk sebagai penghukum, itu guru seringkali memberikan, misalnya di setiap anak melakukan kesalahan, selalu memberikan hukuman tanpa memperbaiki kesalahan dari si anak tersebut. Misalnya anak yang datang terlambat disuruh lari 7 keliling misalnya di lapangan. Itu adalah ciri-ciri dari guru yang sebagai seorang penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Itu maksudnya, seandainya kita menyuruh anak membuat tugas, kita selalu berbicara seperti ini. Ayo nak, kerjakan latihannya, nak kasihan kamu sama ibu. Nah, jadi karena si anak tersebut merasa, oh saya kasihan sama ibu ini, biarlah saya tulis saja tugasnya. Itu namanya posisi kontrol kita sebagai seorang guru, yaitu pembuat merasa bersalah. Nah, bagaimana posisi kontrol guru sebagai seorang teman? Nah, sebagai seorang teman itu kita membaur dengan anak. Membaur, kita merasa kalau si anak itu adalah teman. Kita memahami, kita ya seperti ibaratnya seorang teman, si anak itu kita ajak berteman. Berarti kita mungkin bisa saja menjadi tempat curhatan bagi si anak tersebut. Yang keempat adalah pemantau. Pemantau itu kita memiliki semua data tentang si anak, tetapi kita tidak bisa langsung kita sifatnya hanya memantau. Nah, yang paling bagus itu adalah sebagai manajer. Manajer itu kita mulai di saat si anak membuat kesalahan, kita mulai di sana itu sebagai kita tahu apa kesalahan dia, kita buat dia merasa bersalah, lalu kita carikan solusi dari si anak itu bagaimana supaya dia tidak mengulangi apa yang telah dia perbuat tadi. Jadi di sana kita manajer itu kita yang mengontrol semua perihal dia di dalam di kelas itu kita yang mengontrolnya sebagai manajer. Nah di sini kalau menurut saya manakah posisi kontrol yang sering kita lakukan sehari-hari? Mungkin Bapak Ibu ada salah satu di antara posisi ini. Apakah itu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Itu mungkin bisa Ibu Bapak Guru jawab sendiri di dalam hati. Iya, benar sekali ya Bu ya. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Nah, seharusnya kita di dalam kelas itu, saya bacakan dulu. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, di sini kita mulai dulu dari yang terkecil dulu, dari keyakinan kelas. Kita sebagai guru
sebaiknya kita memotivasi siswa untuk membuat keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas itu bukan guru yang membuat, tetapi kesepakatan kelas. Jadi misalnya di kelas 6 itu ibu guru biasanya melempar sama anak, memberikan kesempatan kepada siswanya untuk berdiskusi, untuk mensepakati apa keyakinan kelas yang akan disepakati secara bersama-sama dan harus atau wajib kita patuhi dengan konsekuensi yang sudah dibuat secara bersama. Jadi guru hanya sifatnya sebagai hanya sebagai memberikan kesempatan atau fasilitator. Jadi di situ anak yang membuat keyakinan dan kesepakatan kelasnya. Contohnya misalnya tidak boleh melakukan pembulian. Berarti dilarang melakukan pembulian. Kan biasanya kalau di dalam kelas seringkali si anak misalnya membuli nama orang tua, misalnya nama orang tuanya si Udin, Din, nah kan si Ali gitu kan. Jadi di situ kita bikin kesepakatan kalau tidak boleh melakukan pembulian atau saling menolong, saling menghormati, saling menghargai. Nah keyakinan kelas ini yang membuat bukan guru tetapi siswanya berdasarkan hasil diskusi dari siswa. Keterkaitan antara materi budaya positif. Ini kita next. Penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan segitiga restitusi ini adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah Bapak dan Ibu, nanti ada tahapan-tahapan dari segitiga restitusi ini ada 3. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Keyakinan ini adalah kesepakatan yang telah kita sepakati di dalam kelas yang tadi yang saya jelaskan. Jadi seandainya anak berbuat salah, ada 3 langkah yang bisa dilakukan oleh guru. Pertama, kita stabilkan identitas. Ini maksudnya kita sadarkan anak, kita tanya dulu apa masalahnya, buat dia merasa kalau dia merasa bersalah. Lalu kita berikan motivasi kepada mereka seperti setiap orang pernah melakukan kesalahan, namun kita memiliki kesempatan untuk berubah atau memperbaiki kesalahan kita. Lalu kita validasi tindakannya. Nah, untuk memperbaiki kesalahan yang anak ibu bikin atau anak ibu perbuat, apa yang tindakan yang akan anak ibu lakukan? Misalnya, Bu, saya mau minta maaf atau memperbaiki kesalahan saya. Lalu nanti kita sadarkan lagi, kita tanyakan keyakinan kelas. Nah, sekarang menurut kamu apakah kamu salah? Apakah kamu telah melanggar keyakinan kelas? Nah, itu nanti dengan sendirinya akan ada rasa sadar si anak untuk bertanggung jawab terhadap masalah yang telah dia lakukan. Itu tujuan dari restitusi. Itu tadi langkah-langkah dari segitiga restitusi. Nah, selama saya mempelajari modul 1.4 ini, ada beberapa refleksi pertanyaan yang akan saya jawab. Pertama, sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kontrol posisi guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Adakah hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan? Di sini saya menjawab, saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam model budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kontrol posisi guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Nah, itulah yang sedang saya lakukan sekarang, membagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, yaitu dapat merusak hubungan
mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Baiklah Bapak dan Ibu, saya akan memperlihatkan contoh dari pemecahan masalah melalui restitusi, segitiga restitusi. Pos 2, 3. Bapak dan Ibu, berikut adalah contoh dari beberapa kasus segitiga restitusi yang pernah saya selesaikan. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Itu berdasarkan dosen tahun 2004 dalam LMS Guru Penggerak 1.4 Budaya Positif 2021. Baiklah, pada kasus yang pertama saya pernah menangani kasus Rifki dan Olive adalah siswa kelas 5A. Pada saat istirahat, salah seorang teman mereka memberitahu Bu Oja kalau Olive menangis di dalam kelas. Setelah ditanya oleh Bu Oja, ternyata Olive menangis karena Rifki membuli dia dengan sering menyebut nama mamanya. Olive merasa tidak senang, akhirnya Olive meluapkan kesalahannya dengan menangis. Adapun langkah-langkah yang saya lakukan adalah sesuai dengan segitiga restitusi yang saya jelaskan tadi. Berikut videonya. Olive, kenapa menangis? Karena si Rifki dia bilangnya mau ibu, jadi Olive tak senang tuh. Benar, Rifki? Ya Bu. Rifki tahu nggak kalau itu salah? Tahu Bu. Oke, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Sekarang ibu mau Iki memperbaiki kesalahan Iki. Ibu mau tanya, apa alasan Iki sering membuli Olive? Kenapa Iki suka sekali menertawakan nama mamanya, menyebut nama mamanya? Iki aja Bu, Iki cuma bercanda. Bercanda boleh nak, tapi jangan sampai menyinggung perasaan teman. Ya? Ya Bu. Iki tahu apa keyakinan kelas kita? Tahu Bu. Coba Iki sebutkan. Harus saling menyayangi teman. Tidak boleh membuli teman. Ya. Harus saling menghargai. Oke. Iki meyakini keyakinan kelas tersebut. Ya Bu. Sekarang bagaimana cara Iki memperbaiki kesalahan Iki tadi? Minta maaf kepada Olive. Oke. Olive, apakah Olive mau memaafkan Iki? Tahu Bu. Nah, silakan Iki minta maaf sama Olive. Olive, maafkan dia. Nah, sekarang ibu maunya kalian berjanji untuk saling menghargai, saling menyayangi, dan tidak boleh membuli teman. Paham? Paham. Baik. Sekarang silakan kembali ke kelas. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya. Baiklah Bapak dan Ibu, tadi itu adalah kasus pertama dengan menggunakan segitiga restitusi yang intinya kita sebagai guru harus bisa menyadarkan siswa untuk bertanggung jawab terhadap kesalahan yang telah dia perbuat dan memperbaiki, atau bagaimana cara dia menuntun dia untuk mencari solusi bagaimana cara dia memperbaiki kesalahan yang telah dia perbuat. Baiklah, untuk kasus kedua, Andin adalah murid kelas 5A. Pada saat pelajaran agama, Andin ketahuan oleh guru agama sedang bermain handphone di dalam kelas. Akhirnya, Andin dilaporkan kepada wali kelasnya, yaitu Bu Oja. Berikut adalah videonya. Andin, duduknya baik-baik. Tangannya. Andin tahu kenapa ibu panggil di sini? Tidak Bu. Oke. Andin, sekarang ibu mau Andin jujur sama ibu. Tadi
Ibu mendapat laporan dari guru agama, katanya pada saat pelajaran agama Andin main HP di dalam kelas. Benar? Sekarang coba keluarkan mana HP-nya. Nah, setiap orang pasti punya kesalahan. Andin mau berubah? Mau. Sekarang ibu mau tanya, apa alasan Andin bawa HP ke sekolah? Jangan mau main HP, Bu. Cuma mau main HP. Jadi ke sekolahnya bukan untuk belajar. Tidak untuk belajar ke sekolah, nak? Tidak. Nah, sekarang ibu mau tahu apa keyakinan kelas kita. Ya, tidak boleh membawa HP ke sekolah. Berarti Andin sudah melanggar ya keyakinan kelas kita. Nah, sekarang apa yang Andin lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Tidak membawa HP ke sekolah? Tidak boleh ya, nak ya. Kalau Andin misalnya ingin menelpon orang tua kan bisa melalui ibu. Ya? Sekarang Andin harus janji sama ibu. Ibu tidak mau lagi kalau Andin membawa HP ke sekolah. Andin mau berjanji? Nah, janji sama ibu ya. Oke, sekarang Andin kembali ke dalam kelas. Terima kasih. Berikut adalah tanggapan dari siswa yang telah diselesaikan permasalahannya. Dan tidak boleh membuli teman. Ingat ya teman-teman. Terima kasih Bu Oja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asia. Kirana bisa dipanggil Adi. Bu Oja akan masalah saya. Akhirnya saya menyadari bahwa kita harus menjadi orang disiplin dan bertanggung jawab terhadap keyakinan kelas kita. Oh, baiklah Bapak dan Ibu, dari penjelasan saya tadi mungkin Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya mungkin mengenai posisi kontrol sebagai seorang guru atau tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah melalui segitiga restitusi. Saya beri kesempatan. Ada ya. Terima kasih Bu Oja. Saya mau bertanya, tadi kan ada 5 posisi kontrol guru, ada 5, ada penghukum dan apa tadi itu manajer. Jadi mana posisi yang terbaik bagi guru dalam 5 posisi kontrol tersebut? Terima kasih. Terima kasih Bu Retno. Oh baiklah, menurut saya posisi kontrol yang paling baik untuk kita sebagai seorang guru adalah posisi kontrol sebagai manajer. Karena posisi kontrol sebagai manajer itu kita membuat anak bertanggung jawab terhadap apa yang sudah atau apa kesalahan atau perbuatan atau tindakan yang sudah dilakukannya. Karena selain dengan membuat anak itu mengakui kesalahannya, kita juga memberikan solusi dari permasalahan yang telah dia hadapi atau yang sedang anak hadapi. Terima kasih. Bagaimana Ibu Retno? Jadi sebagai manajer ya Bu ya. Baiklah, mungkin Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya lagi. Baik, Ibu Dewi. Terima kasih Bu Oja atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menanyakan, tadi kan Bu Oja ada memaparkan tentang keyakinan, di sana ada kesepakatan kelas, di sana juga sudah disajikan tadi videonya ya Bu ya. Di sini saya mau menanyakan, kesepakatan kelas itu kapan bagusnya kita buat untuk peraturan di dalam kelas tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Kalau menurut saya kesepakatan atau keyakinan kelas itu
sebaiknya kita sekarang sudah mengenal ini. Tidak ada, kalau menurut saya, kalau sebaiknya di awal pertama kali kita memulai awal semester. Tetapi karena sekarang kita sudah mendekati di pertengahan semester, karena saya sudah mensualisasikan kepada Bapak dan Ibu bisa mulai besok sudah bisa Ibu, Bapak dan Ibu laksanakan di kelas masing-masing. Tujuan kita membuat keyakinan kelas itu kan supaya kelas itu menjadi tertib, anak bertanggung jawab secara mandiri untuk bagaimana caranya bertanggung jawab terhadap konsekuensi atau keyakinan yang sudah mereka sepakati secara bersama. Seperti itu Ibu. Ya, sama-sama. Baiklah Ibu Dewi, saya memiliki contoh dari kesepakatan kelas yang telah dibuat oleh siswa kelas 5A. Mungkin bisa sebagai referensi buat kita semua. Ini adalah contoh dari kesepakatan kelas 5A yang dibuat oleh mereka secara berdiskusi. Saya hanya membimbing saja. Pertama, katanya tidak boleh terlambat. Yang kedua, membaca surat pendek sebelum jam pelajaran pagi dimulai. Ketiga, berpakaian seragam lengkap dan rapi. Keempat, tidak boleh main fisik. Kelima, wajib membuat PR. Keenam, tidak boleh mencontek. Kalau tidak datang ke sekolah, wajib memberi kabar. Saling menghargai dan menghormati sesama teman. Terakhir, tidak boleh membuli teman, memilih teman, mencaci teman, tidak boleh menyebut nama orang tua dan berkata kasar. Mungkin Bapak dan Ibu juga bisa menerapkan di kelas masing-masing, karena tujuan kita dalam membuat kesepakatan kelas ini supaya kelas kita menjadi aman dan nyaman. Terima kasih. Olive, kenapa menangis? Karena si Rifki dia bilangnya nama mamanya Ibu, jadi Olive nggak senang Bu. Benar, Rifki? Ya Bu. Iki tahu nggak kalau Iki itu salah? Tahu Bu. Oke, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Sekarang Ibu mau Iki memperbaiki kesalahan Iki. Ibu mau tanya, apa alasan Iki sering membuli Olive? Kenapa Iki suka sekali menertawakan nama mamanya, menyebut nama mamanya? Iki sengaja Bu, Iki cuma bercanda. Bercanda boleh nak, tapi jangan sampai menyinggung perasaan teman. Ya? Ya Bu. Iki tahu apa keyakinan kelas kita? Tahu Bu. Coba Iki sebutkan. Harus saling menyayangi teman. Tidak boleh membuli teman. Ya. Harus saling menghargai. Oke. Iki meyakini keyakinan kelas tersebut? Ya Bu. Sekarang bagaimana cara Iki memperbaiki kesalahan Iki tadi? Minta maaf kepada Olive. Oke. Olive, apakah Olive mau memaafkan Iki? Tahu Bu. Ya, silakan Iki minta maaf sama Olive. Olive, maafkan aku ya. Sekarang Ibu maunya kalian berjanji untuk saling menghargai, saling menyayangi, dan tidak boleh membuli teman. Paham? Paham Bu. Baik. Sekarang silakan kembali ke kelas. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya. Andin, Iya Bu. duduknya baik-baik. Tangannya. Andin tahu kenapa Ibu panggil ke sini?
Tidak, Bu. Oke, Andin, sekarang Ibu mau Andin jujur sama Ibu. Tadi Ibu mendapat laporan dari guru agama, katanya pada saat pelajaran agama Andin main HP di dalam kelas. Iya, Bu. Benar? Benar, Bu. Sekarang coba keluarkan mana HP-nya. Nah, setiap orang pasti punya kesalahan. Andin mau berubah? Mau, Bu. Sekarang Ibu mau tanya, apa alasan Andin bawa HP ke sekolah? Cuman mau main HP, Bu. Cuman mau main HP. Jadi ke sekolahnya bukan untuk belajar. Tidak untuk belajar ke sekolah, nak? Ya, Bu. Tidak. Nah, sekarang Ibu mau tahu apa keyakinan kelas kita. Tidak boleh main HP saat pelajaran, Bu. Ya, tidak boleh membawa HP ke sekolah. Berarti Andin sudah melanggar ya keyakinan kelas kita. Nah, sekarang apa yang Andin lakukan untuk memperbaiki kesalahan Andin? Tidak akan membawa HP saat di sekolah, Bu. Tidak membawa HP ke sekolah? Tidak boleh ya, nak ya. Ya. Kalau Andin misalnya ingin menelpon orang tua kan bisa melalui Ibu. Ya? Ya, Bu. Sekarang Andin harus janji sama Ibu. Ibu tidak mau lagi kalau Andin membawa HP ke sekolah. Andin mau berjanji? Mau, Bu. Nah, janji sama Ibu ya. Ya. Oke, sekarang Andin kembali ke dalam kelas. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky. Terima kasih, Bu Oja, karena telah menyelesaikan kesalahan kami dan meyakini bahwa kita harus saling menyayangi teman, menghargai dan tidak boleh membuli teman. Ingat ya, teman-teman. Makasih, Bu Oja. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asia Kirana, bisa dipanggil Andin. Bu Oja telah menyelesaikan masalah saya. Akhirnya saya menyadari bahwa kita harus menjadi orang yang disiplin dan bertanggung jawab terhadap keyakinan kelas kita. Ingat ya, teman-teman, dan see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, anak-anak? Luar biasa. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita tepuk semangat dulu ya, biar belajarnya lebih semangat. Oke, tepuk semangat. Oke, terima kasih. Nah, pada awal pelajaran, awal semester ini, nak, Ibu mau memperkenalkan kamu dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Tujuan kita dalam membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini, nak, biar kamu bertanggung jawab terhadap apa yang telah kamu sepakati. Jadi bukan ibu yang menentukan aturannya atau kesepakatannya. Ananda semuanya, anak-anak ibu nanti berdiskusi bersama teman-temannya dalam menentukan apa yang sudah kamu sepakati. Siap? Are you ready? Are you ready? Oke, sebelum kita mulai lagi untuk berdiskusi, kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi dulu. Mau lagu apa? Oke.
Cek. Oke, sudah keluar keringat ya? Sudah. Seperti yang Ibu katakan tadi, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Oke. Kita berdiskusi. Sistemnya berdiskusi, Nak. Coba Anda semua keluarkan yang menjadi kesepakatan itu adalah contohnya seperti apa yang bisa mengikat kita supaya kelas kita ini menjadi teratur, menjadi tertib, menjadi aman dan tidak ada yang membuat pelanggaran. Oke? Oke. Yang pertama, Ibu mau dulu siapa yang mau mengeluarkan pendapatnya? Pendapat yang pertama, apa yang wajib kita sepakati supaya kelas kita itu menjadi tertib, menjadi aman, menjadi nyaman? Ayo, siapa yang bisa? Oh, bagus sekali. Jia, ayo. Boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Setuju? Tidak boleh terlambat. Baik, yang kedua, siapa yang bisa? Ayo. Oke, baik. Rara. Membaca surat pendek sebelum memulai pelajaran. Membaca surah pendek sebelum memulai pelajaran. Setuju tidak? Setuju. Nah, karena sebelum belajar lebih baiknya kita dulu membaca ayat-ayat biar otak kita menjadi fresh, nah, biar lebih enak. Oke, membaca surah pendek. Nah. Siapa? Oke, Rifki. Berpakaian seragam lengkap dan rapi. Gimana yang lain? Berpakaian seragam lengkap dan rapi. Apakah kita perlu seperti itu? Sangat penting. Karena tujuan dari berpakaian seragam itu untuk menyeragamkan kita. Tidak ada perbedaan pakaian di antara kita. Perhatikan Ibu ya. Berpakaian. Oh sorry. Oke. Caca dulu ya. Nanti kalau anak-anak tidak setuju, silakan kemukakan pendapatnya ya. Tidak boleh main fisik. Oh iya, ini sangat penting sekali. Tidak boleh main fisik. Apa contohnya? Main fisik itu berarti kita meninju teman, memukul teman. Boleh? Tidak boleh main fisik. Oke, selanjutnya. Ayo, siapa? Oke. Hani. Wajib membuat PR. Ini juga. Wajib membuat PR. Ada yang tidak setuju? Bu, janganlah wajib membuat PR itu, Bu. Ada yang tidak setuju? Ada yang tidak setuju? Semuanya setuju? Membuat PR. Oke, lanjut. Oh, Zahira. Kalau tidak datang ke sekolah wajib memberi kabar. Bagus sekali. Tidak datang ke sekolah wajib memberi kabar. Wajib. Oke, baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tambah? Tambah? Oke, siapa? Rizky. Tidak boleh mencontek. Itu yang paling penting. Semuanya penting ini. Tidak boleh mencontek. Jangan mencontek. Ayo. Siapa lagi? Olive. Tidak boleh membuli teman. Tidak boleh membuli teman. Nah, ini yang paling sering terjadi. Jangan
Seringkali kasus yang terjadi di kelas ini, alasan kenapa kamu menangis? Bu, nama ayah saya dibilang sama teman. Nah, penyebab rata-rata siswa di sini menangis apa? Bu, saya nama mama saya dibilang sama teman, Bu. Iya benar. Jadi kita sepakati di sini tidak boleh membuli Nah, ada lagi tambahan? Ya, masih ada. Arya. Saling menghargai teman, sesama teman. Bagus. Saling menghargai. Saling menghargai. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada tambahannya? Udah pas? Sekarang aku tanya, sepakatkah Ananda semuanya tentang kesepakatan yang dibuat ini? Sudah? Apakah kamu akan menjalaninya dengan tertib? Apa? Tak boleh berkata kasar. Iya, bisa juga. Tidak boleh berkata kasar. Boleh berkata. Bagus sekali Rafia. Nah, pas 10 kesepakatan kelas kita. Yang pertama apa? Kedua. Ketiga. Keempat. Kelima. Keenam. Ketujuh. 8. 9. Ke-10. Oke, sepakat semuanya? Sepakat? Yang namanya kesepakatan kelas wajib kita yakini. Wajib. Kelas ada berapa kesepakatan kelasnya? 10. Ini wajib kita patuhi. Wajib kita lakukan. Tujuannya apa? Supaya kelas kita menjadi aman, menjadi nyaman, tertib, dan kamu belajar untuk bertanggung jawab. Are you ready? Yes. Oke. Kamu janji untuk patuh terhadap kesepakatan ini? Oke, sip? Nah, sebelum kita tutup, kita tepuk dulu. Tepuk semangat. Oke, satu lagi. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 1, 2, 3. Yes. Oke. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafifa Naila Arkarna, biasanya dipanggil Rara. Saya sangat setuju dengan adanya kesepakatan kelas ini karena akan lebih membuat saya bertanggung jawab. Kami meyakini kesepakatan kelas yang telah kami buat. Janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Yuhelmi MPD, merupakan salah satu pengawas di Kecamatan Nanggalo. Kemudian saya mendapatkan guru di sekolah binaan yang bernama Roza. Ibu ini adalah salah satu guru penggerak di wilayah binaan, merupakan apresiasi bagi sekolah di Kecamatan Nanggalo sebagai guru penggerak. Kemudian bisa nanti menjadi contoh teladan bagi guru-guru yang berada di Kecamatan Nanggalo, tetap semangat untuk mencapai perubahan di Kecamatan Nanggalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.